Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan titik cluster, yaitu definisinya. Misalkan A subset dari bilangan real suatu titik C, elemen bilangan real adalah titik cluster dari A jika setiap lingkungan V delta C sama dengan yaitu C plus delta dan C min delta. Dari C memuat paling kurang satu titik dari A yang berbeda dari C. Selanjutnya yaitu V epsilon, ini mohon maaf ya, ini epsilon bukan delta. Jadi V epsilon A sama dengan X elemen bilangan real X min A kurang dari epsilon. Untuk A, elemen dari bilangan real yaitu pernyataan X termuat di V elemen A, ekivalen dengan pernyataan min epsilon kurang dari X min A kurang dari epsilon. Katanya jika A min epsilon kurang dari X kurang dari A ditambah epsilon. Baik, lanjut dengan teorema. Suatu bilangan C elemen dari R merupakan titik cluster dari A subset bilangan real jika dan hanya jika terdapat barisan bilangan real dalam A dengan AN tidak sama dengan C untuk semua N elemen dari bilangan asli, sedemikian sehingga limit AN sama dengan C. Yaitu buktinya jika C merupakan titik cluster dari A, maka untuk setiap N elemen bilangan asli, V setengah C memuat paling kurang satu titik yang berbeda dengan C. Jika titik tersebut adalah AN, maka AN elemen A dan AN tidak sama dengan C. Sebaliknya, jika terdapat suatu barisan AN dalam A, C dengan limit AN sama dengan C, maka untuk sebarang delta lebih besar dari 0, terdapat bilangan asli K delta. Sedemikian hingga jika N lebih besar sama dengan K delta, maka AN elemen V delta C. Oleh karena itu, V delta A memuat titik AN dengan N lebih besar sama dengan K delta, di mana termuat dalam A dan berbeda dalam C. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait materi limit fungsi, yang mana pada materi limit fungsi ini terdapat definisi 4.1.4. Misalkan A adalah himpunan bagian dari bilangan real dan C adalah titik kumpul atau titik cluster dari A. Untuk sebuah fungsi f itu memetakan A ke bilangan real, dan suatu bilangan real L dikatakan sebuah limit dari f pada C jika diberikan sembarang epsilon lebih dari 0 dan terdapat delta lebih dari 0, sedemikian hingga jika X elemen dari A dan nilai mutlak X min C kurang dari 0 dan kurang dari delta, maka nilai mutlak Fx min L kurang dari epsilon. Kemudian pada materi limit dan fungsi terdapat teorema 4.1.6. Misal f itu memetakan A ke bilangan real dan C suatu titik kumpul A atau titik cluster, maka pernyataan berikut adalah ekuivalen. Yang pertama ada limit X mendekati C untuk Fx sama dengan L. Yang kedua diberikan sembarang
epsilon V epsilon L dari L terdapat sebuah persekitaran delta V delta C sedemikian hingga jika X kurang dari sama dengan C merupakan sebuah titik V delta C irisan A, maka Fx mendekati V epsilon L. Selanjutnya kita lihat pembuktian dari teorema 4.1.6. Karena tadi sudah disebutkan ada dua pernyataan, maka di sini akan dibuktikan secara dua arah juga. Yang pertama kita misalkan P ke Q, kemudian yang kedua kita misalkan Q ke P. Nah, untuk yang pertama, anggaplah bahwa F mempunyai limit L pada C, maka diberikan V epsilon lebih besar dari 0, ada delta sama dengan delta C lebih besar dari 0 jika dan hanya jika semua X elemen dari A unsur dari V delta C dan X kurang dari sama dengan C, nilai Fx termasuk dalam lingkungan epsilon dari L dalam kurung V epsilon L. Akan tetapi X elemen V delta C dan X kurang dari sama dengan C jika dan hanya jika nilai mutlak X min C kurang dari 0 dan kurang dari delta. Di sini dapat diperhatikan bahwa nilai mutlak X min C kurang dari 0 adalah cara lain untuk menentukan bahwa X kurang dari sama dengan C. Fx termasuk V epsilon L jika dan hanya jika nilai mutlak Fx min L kurang dari epsilon. Jadi, jika X epsilon A memenuhi nilai mutlak X min C kurang dari 0 dan kurang dari delta, maka Fx menentukan nilai mutlak Fx min L kurang dari delta menurut definisi 4.1.4. Kemudian pembuktian yang kedua yakni P ke Q, yakni Q ke P. Jika syarat kedua berlaku, maka ambil lingkungan V delta C sama dengan C min delta C plus delta, maka syarat kedua berakibat jika X masuk dalam V delta C di mana X elemen dari A dan X kurang dari C, maka Fx termasuk dalam V epsilon L. Oleh karena itu, menurut definisi 4.1.4 diperoleh limit X mendekati C, Fx sama dengan L. Selanjutnya, saya Listin Hayatulliana dengan NIM T2019-7001. Saya akan menjelaskan tentang limit fungsi barisan. Pada teorema 4.1.8, kriteria berurutan fungsi F memetakan A ke bilangan real, dan C adalah titik klaster dari A, maka berikut merupakan ekuivalennya. Untuk yang pertama, limit dari X ke C, F sama dengan L. Dan yang kedua, untuk setiap barisan Xn pada A konvergen dengan C, sedemikian sehingga Xn tidak sama dengan C. Untuk semua N elemen dari bilangan asli, barisan F Xn konvergen ke L. Baik, selanjutnya kita akan membuktikan teorema 4.1.8. Dalam pembuktian ini kita menggunakan pembuktian dua arah. Untuk yang pertama, dari pernyataan pertama ke pernyataan yang kedua. Diasumsikan F mempunyai limit L di C dan diandaikan Xn merupakan barisan di A dengan limit Xn sama dengan C dan Xn tidak sama dengan C untuk semua N elemen dari bilangan asli. Di sini kita harus membuktikan bahwa barisan F
xn itu konvergen ke L. Misalnya, kita berikan contoh untuk epsilon itu lebih dari 0. Kemudian kita lihat di definisi 4.1.4 terdapat delta itu lebih dari 0. Sedemikian sehingga jika X merupakan elemen dari A itu memenuhi 0 kurang dari nilai mutlak X dikurangi C kurang dari delta. Kemudian untuk fx itu memenuhi nilai mutlak fx dikurangi L kurang dari epsilon. Sekarang kita menggunakan definisi barisan konvergen 3.13. Pada X yang digunakan itu diperoleh bilangan asli K delta. Sedemikian sehingga jika N itu kurang dari K delta, maka nilai mutlak Xn dikurangi C kurang dari delta. Tetapi untuk setiap Xn itu mempunyai nilai mutlak Fx dikurangi L itu kurang dari epsilon. Jadi, jika N itu lebih dari K delta, maka diperoleh nilai mutlak Fx dikurangi L kurang dari delta. Oleh karena itu, barisan Fxn itu konvergen terhadap L. Untuk pembuktian yang kedua, pernyataan 2 ke pernyataan yang pertama. Pembuktian ini merupakan argumen kontrapositif. Jika pernyataan yang pertama itu tidak benar, maka terdapat daerah persekitaran epsilon 0 dari lingkungan epsilon 0L. Sedemikian sehingga daerah persekitaran apapun berupa delta dari C yang akan kita pilih itu selalu terdapat paling sedikit 1x delta di A gabungan lingkungan delta C dengan X delta tidak sama dengan C. Sedemikian sehingga Fx delta itu bukan merupakan elemen dari lingkungan epsilon 0 L. Dari sini untuk N merupakan elemen dari bilangan asli. Daerah persekitaran 1/N dari C itu memuat suatu bilangan Xn sedemikian hingga 0 kurang dari nilai mutlak Xn dikurangi C kurang dari 1/N dan Xn merupakan elemen dari A. Sedemikian sehingga untuk nilai mutlak Fxn dikurangi L itu lebih besar sama dengan epsilon 0 untuk semua N elemen dari bilangan asli. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa Xn dalam A itu tidak dimiliki himpunan C konvergen ke C. Tetapi barisan Fxn itu tidak konvergen ke L. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa pernyataan pertama itu tidak benar, maka pernyataan 2 juga tidak benar. Maka dapat kita simpulkan bahwa untuk pernyataan yang kedua itu menyebabkan adanya pernyataan yang pertama.
Di sini kita akan melihat bagian selanjutnya bahwa terdapat banyak sifat dasar dari limit fungsi yang ditetapkan dengan menggunakan sifat yang sesuai dengan barisan konvergen. Sebagai contoh, kita tahu bahwa barisan Xn merupakan barisan yang konvergen ke bilangan C. Maka Xn kuadrat itu konvergen ke C. Maka dengan kriteria barisan kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi Hx terhadap Xn itu sama, memiliki batasan limit dari X ke C, Hx itu sama dengan C kuadrat. Baik, di sini saya Enda Alfiana, NIM T 2019-7031 akan melanjutkan presentasi pada kelompok 11. Di sini saya akan membahas pada subbab yang terakhir, yaitu kriteria divergensi limit fungsi. Seringkali dapat ditunjukkan bahwa kriteria divergensi limit fungsi ini memiliki dua syarat. Yang pertama, suatu bilangan tertentu bukan merupakan limit dari suatu fungsi pada suatu titik. Atau yang kedua, fungsi tersebut tidak memiliki limit suatu titik. Teorema 4.1.9 kriteria divergensi misalkan A himpunan bagian R, misalkan fungsi f dari A ke R, dan misalkan C anggota R adalah sebuah klaster titik A, maka A, jika L anggota R, maka F tidak memiliki limit L di C. Jika dan hanya jika terdapat barisan Xn di A dengan Xn tidak sama dengan C untuk semua N anggota bilangan asli, sedemikian sehingga barisan Xn itu konvergen ke C, tetapi barisan Fxn tidak konvergen ke L. Yang B, fungsi f tidak memiliki L di C jika dan hanya jika terdapat barisan Xn di A dengan Xn tidak sama dengan C untuk semua N anggota bilangan asli, sedemikian rupa sehingga barisan Xn itu konvergen ke C, akan tetapi barisan Fxn tidak konvergen ke R. Lanjut pada contoh soal 4.1.10 yang A, yaitu limit X mendekati 0 dalam kurung 1 per X tidak ada di R. Akan dibuktikan bahwa pada contoh 4.1.7 yang D diperoleh, misalkan Px sama dengan 1 per X untuk X lebih dari 0 dan L sama dengan 1 per C untuk C lebih dari 0. Nah, pada contoh 4.1.7 yang D itu berlaku pada C lebih dari 0. Tetapi pada contoh 4.1.10 ini akan dibuktikan bahwa C-nya itu sama dengan 0 dengan memisalkan Xn sama dengan 1 per N. Maka pada barisan Px sama dengan 1 per X ini, X-nya itu diubah dengan Xn. Jadi diperoleh Pxn sama dengan 1 per Xn sama dengan 1 per 1 per N sama dengan N untuk semua N anggota bilangan asli. Selanjutnya, didapat mutlak Pxn min L sama dengan mutlak 1 per X min 1 per C. Dari sini dibuktikan untuk semua
epsilon lebih dari 0, sehingga mutlak 1 per X min 1 per C itu kan sama dengan mutlak C min X per CX, sama dengan mutlak 1 per CX dalam kurung C min X dan dipisah, yaitu sama dengan mutlak 1 per CX mutlak dalam kurung C min X, atau bisa juga dibalik, yaitu mutlak 1 per CX mutlak min dalam kurung CX min C sama dengan mutlak 1 per CX mutlak min 1 mutlak dalam kurung X min C, dan diperoleh 1 per CX mutlak X min C karena X lebih dari 0 dan karena C lebih dari 0 dan X lebih dari 0. Dengan epsilon lebih dari 0, maka delta epsilonnya lebih dari 0 dan mutlak X min C kurang dari delta epsilon, sehingga mutlak Fx min L kurang dari epsilon. Lanjut, mutlak 1 per X min 1 per C kurang dari epsilon. Mutlak 1 per X 1 per min 1 per C itu kan tadi diperoleh 1 per CX mutlak X min C. Nah, karena akan dibuktikan C sama dengan 0, jadi C-nya yang di sini itu diubah 0, maka diperoleh tak hingga. Sehingga pada barisan ini Pxn sama dengan N dengan Xn sama dengan 1 per X itu tidak terbatas, sehingga dapat disimpulkan tidak konvergen ke R. Nah, pada teorema 4.1.9 yang B, yang ini itu berlaku. Jadi limit X mendekati 0 dalam kurung 1 per X tidak ada di R itu terbukti.